Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliana Laili, Prodi Akuntansi R2, akan menerangkan mengenai laporan perhitungan harga pokok produksi dari Safura Furniture. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen Ibu Siti Alia yang telah membimbing untuk mengerjakan laporan perhitungan harga pokok produksi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Mebel adalah salah satu karya seni yang harus dikembangkan di Indonesia karena mebel ini mempunyai nilai yang cukup tinggi bagi kalangan masyarakat. Pemberian kemudahan dalam berinvestasi dan perolehan bahan baku kayu jati mendorong industri mebel semakin berkembang. Bahkan industri-industri mebel yang sempat terpuruk di masa krisis kini mulai bangkit kembali, yaitu sesuai dari penelitian Syifa Rahma 2011. Untuk dapat bertahan dalam dunia bisnis yang kondisi persaingannya terus meningkat, maka suatu perusahaan harus dituntut dapat menguasai pasar dengan menggunakan produk yang telah dihasilkannya. Seorang pengusaha harus mampu mengenali pasarnya dengan baik. Jadi, kegiatan suatu perusahaan manufaktur dalam memproduksi suatu produk, perusahaan harus dapat memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menentukan harga produk pokok produksinya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, metode apakah yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi dalam kabinet TV dari Safura Furniture. Yang kedua, bagaimanakah cara memperhitungkan harga pokok produksi kabinet TV dari Safura Furniture. Selanjutnya, tujuan masalahnya. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi, yaitu kabinet TV dari Safura Furniture. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara menghitung harga pokok produksi kabinet TV dari Safura Furniture. Sebelumnya, kita akan masuk ke manfaat harga pokok produksi. Yang pertama, yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pemesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya yaitu komponen utama HPP. Di sini akan menggunakan HPP pemesanan, yaitu komponen utamanya berupa 1. Biaya bahan baku, yang kedua biaya bahan penolong, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung, dan yang keempat biaya overhead pabrik. Informasi perusahaan. Jadi di sini akan kami ulas HPP dari proyek ini. Nama usahanya yaitu Safura Furniture, nama pemiliknya Bapak Likan, alamat Desa Pekalongan, RT 3 RW 2 Kecamatan Batialit, Kabupaten Jepara. Jenis usahanya furniture atau mebel, yang hasil produksinya untuk periode 10 Juni sampai 14 Juni ini yaitu 2 kabinet televisi ukuran 200 cm, lebar 45 cm dan tinggi 70 cm, serta jumlah karyawannya 2 orang. Yang kedua yaitu informasi kegiatan perusahaan. Jadi apa sih yang ada dalam mebel Safura Furniture ini? Yang pertama yaitu saya melakukan observasi langsung yaitu ke tempat mebelnya. Yang kedua, ada Bapak Rizal yang berasal dari Pekalongan dengan pesanan kabinet televisi dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 45 cm dan tingginya 70 cm. Yang ketiga, Bapak Likan memiliki 2 orang karyawan yang membantu proses pembuatan pesanan kabinet televisi tersebut. Yang keempat, kegiatan produksi kabinet televisinya antara lain yaitu membeli bahan baku dan bahan penolong, membayar upah tenaga kerja, membeli token listrik, mengirim pesanan kabinet televisi ke pelanggan, serta membayar ongkos angkut atau biaya transportnya. Terus bagaimana sih perhitungan HPP-nya pada mebel ini? Pada suatu hari pada tanggal 7 Juni 2024, Safura Furniture menerima pesanan dari Bapak Rizal berupa 2 buah kabinet televisi dengan ukuran
200 cm kali 45 cm kali 70 cm. Dan pengiriman barangnya Bapak Rizal meminta untuk dikirim pada tanggal 14 Juni 2024. Dalam kesepakatan antara keduanya, barang kabinet televisi tersebut dijual dengan harga Rp2.800.000 per kabinetnya. Pembayarannya akan dilakukan secara tunai ketika barang sudah jadi. Berikut dapat dilihat transaksi-transaksi Bapak Likan dalam periode 10 Juni sampai 14 Juni 2024. Yang pertama, kita akan melakukan pengumpulan biaya produksi. Dari data transaksi di atas dapat diperoleh informasi biaya-biaya terkait kegiatan produksi kabinet televisi sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku dapat diperoleh sejumlah Rp2.606.520. Yang kedua, biaya bahan penolongnya Rp363.000. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.000.000. Yang keempat, biaya overhead pabrik sebesar Rp251.500. Jadi total dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP-nya yaitu Rp4.221.020. Tadi ada BOP itu diperoleh dari membayar print gambar sebesar 1.500, pemakaian listriknya menghabiskan 50.000, membayar transport pickup 200.000. Jadi total BOP-nya tadi itu 251.500. Lalu yang kedua yaitu perhitungan harga pokok produksi. Dalam usaha ini, jangka waktu 10 sampai dengan 14 Juni 2024, total produksinya, produk jadinya yaitu tadi 2 pieces, produk dalam proses 4 sampai per 14 Juni udah 0. Jadi total produksi kabinet tetap 2 ya. Perhitungan HPP-nya sama dengan total biaya produksi dibagi total produksi kabinet. HPP-nya tadi Rp4.221.020 dibagi 2 produk jadinya. Jadi HPP per kabinetnya yaitu Rp2.110.510. Selanjutnya, perhitungan laba atau rugi per pesanan. Dari data HPP per pesanan di atas dapat diperhitungkan laba atau ruginya sebagai berikut. Laba kotor diperoleh dari harga jual dikurangi HPP. Harga jualnya yaitu 2 dikali tadi HPP-nya 2.800.000, jadinya itu 5.600.000. HPP-nya itu 2 dikali per kabinetnya tadi 2.110.510, totalnya 4.221.020. Jadi harga jual dikurangi HPP menghasilkan laba kotor sebesar 1.378.980. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa laba kotor yang diperoleh balikan periode tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.378.980. Berikut dokumentasi pembuatan 2 buah kabinet sampai proses angkut. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu berdasarkan hasil laporan observasi dari Safra Furnitur dalam menentukan harga pokok produksi, harus memperhitungkan dan mencatat semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan produksi tersebut. Dengan adanya pengumpulan biaya produksi setelah observasi lapangan, dapat diketahui harga pokok pesanan per kabinet tersebut yaitu Rp2.110.510 untuk jenis pesanan kabinet televisi. Dengan adanya pencatatan pengumpulan biaya produksi, dapat diketahui berapa harga pokok produksi setiap pesanan dan berapa laba atau rugi setiap pesanan yang akurat. Sekian penjelasan project ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.